ibu-ibu yang terkasih, sungguh berbahagia hari ini kita kembali dapat berbakti bersama-sama dengan Komisi Perempuan Gloria. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinannya dan penyertaannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan pada sore hari ini atas kasih karunia-Mu sehingga kami semua boleh datang kepadamu, boleh hadir melaksanakan ibadah secara online bersama Komisi Perempuan. Tuhan, berkati ibu-ibu yang di rumah mereka masing-masing untuk beribadah secara online. Berkati prasarana dan alat-alat yang kita gunakan. Tuhan, persekutuan ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu terkasih, Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari ibu-ibu kita naikkan pujian, memasuki gerbangnya. Kataku hari ini, harinya
sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur karena kita punya Bapa yang baik, yang setia memelihara dan menopang kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat menjalani hidup kita dengan tegar, meski dalam suka maupun duka. Mari ibu-ibu kita puji Dia, Bapa yang mengasihiku. harus kita pegang dan jadikan pedoman di dalam menjalani hidup ini, supaya kita dapat hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari persiapkan hati untuk sambut firman Tuhan
dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan bersama dengan saudara-saudari kita seiman. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi untuk berbakti kepadanya. Kita juga akan merenungkan firman Tuhan, kita mau tahu, kita mau dengar isi hati Tuhan.
Biarlah kita juga mohon hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengerti isi hati Tuhan ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, kami boleh bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari, hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, hari ini boleh datang memuji nama Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu, terlebih kami datang untuk dengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami. Kami siap diajar Tuhan, dididik, dibentuk, ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, insomnia adalah satu kata yang mungkin kita sering dengar. Kita dengar, kita baca dalam kehidupan kita. Tahukah kita apa itu insomnia? Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya itu menjadi sulit tidur atau kurang tidur pada malam hari. Meski sebenarnya orang itu punya waktu, punya kesempatan, bahkan punya tempat yang nyaman untuk dia bisa tidur dan beristirahat. Tetapi meskipun ada kondisi seperti itu, ada waktu, ada tempat, ada kesempatan untuk dia bisa istirahat tidur, tetapi dia sulit, bahkan tidak bisa tidur. Iya, aku nggak bisa tidur, aku tidak bisa tidur. Bahkan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kondisi-kondisi seperti ini yang membuat seseorang kemudian mencari berbagai macam cara, piye cara nih, bagaimana caranya supaya aku ini bisa tidur barang sejenak. Saudara, ada yang mengatakan, minum susu hangat, badan hangat, kemudian tenang, bisa tidur. Orang bilang, loh hangat, tenang, tapi kemudian kenyang dan aku malah gak bisa tidur. Ada yang bilang direndam kakinya itu loh di air hangat, digosok-gosok, kemudian kalau sudah dikasih minyak hangat, dipijit-pijit ujung jarinya, kemudian habis itu dipakein kaos kaki dan berangkat tidur. Tapi orang berkata apa? Loh malah sumuk, malah gerah, nggak bisa tidur. Saudara, dalam kondisi yang ekstrim, saking nggak bisanya tidur, susah tidur, sulit tidur, merem, nggak bisa tidur, saudara, ada orang yang bahkan harus konsumsi obat tidur. Supaya apa? Aku ingin tidur barang sejenak. Saudara kasih dalam Tuhan, sulit tidur, nggak bisa tidur, kondisi ini tidak menyenangkan, ya, tidak nyaman. Orang bisa menjadi apa? Depresi, menjadi cemas, menjadi nggak nyaman. Wah, capek sekali badanku, tapi aku nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Depresi. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebaliknya ada juga kebalikan dari hal itu. Ada orang yang dapat dengan mudahnya tertidur. Ada yang katakan, wow, ketemu bantal langsung bleksek tidur, bluk tidur. Atau ada yang bilang, wah, nggak usah pakai ketemu bantal, duduk aja, merem sebentar langsung les tidur. Ketiduran, pelan-pelan tidur. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang tidur, ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hal ini. Kompas TV Ambon melaporkan bahwa Senin dini hari tanggal 15 bulan 3 2021 ada 4 tahanan di rumah tahanan kelas 2A di Ambon itu kabur. Berhasil kabur dengan apa? Caranya apa? Membobol plafon kamar mandi, kemudian jebol kawat-kawat berduri dijebol dan kemudian mereka kabur berempat. Duh, kok bisa kabur? Kan banyak penjaganya. Ya saudara, dikatakan kenapa ada 4 tahanan itu bisa kabur? Itu gara-garanya ada seorang penjaga rutan itu ketiduran dan setelah ditanya, loh kenapa kamu bisa ketiduran? Dia katakan dia sakit emah. Kemudian minum obat emah dan tidur. Ketiduran gara-gara minum obat emah. Dalam peristiwa yang lain, ibu-ibu, di Cilacap, Selasa 13 September 2022 dilaporkan ada sebuah peristiwa, sebuah truk terbelah menjadi 2. Loh, kok bisa? Iya,
setelah tertabrak kereta api di sebuah perlintasan kereta di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kemudian truk itu terbelah menjadi dua. Loh, bukannya biasanya pada umumnya perlintasan kereta api itu yang melintasi jalan raya itu ada palang pintunya, ting tertutup, kemudian truk kendaraan tidak akan lewat. Loh, kenapa kok bisa terjadi kecelakaan seperti itu? Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut kesaksian warga, insiden truk yang tertabrak kereta itu terjadi pada malam hari ketika hujan sangat deras turun pada waktu itu. Dan diduga penjaga perlintasan itu ketiduran karena hujan. Karena hujan, dan kemudian dia tidur nyaman dan lupa dengan tugasnya. Saudara, meskipun tidak ada korban jiwa, supir truk itu luka-luka ringan, tetapi muatan dari truk itu terhambur-hambur di sepanjang rel itu. Ratusan karung pupuk berserakan di rel. Saudara, ada begitu banyak peristiwa yang lainnya. Mungkin ibu-ibu sendiri pernah menjumpai, pernah membaca atau pernah mendengar peristiwa-peristiwa berkaitan dengan penjaga yang tertidur. Namun saudara, pemazmur mencatat bahwa Allah kita itu digambarkan sebagai penjaga yang setia, penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap barang sedetik pun. Kita akan membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 7. Sebagai tema perenungan kita hari ini adalah penjaga yang setia, dan dasar firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca bagi kita sekalian, ibu-ibu bisa menyimak Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Perhatikan ini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang penjaga yang dapat dengan mudahnya tidur ketiduran, berarti dia tidak dapat memberikan jaminan keamanan yang pasti bagi pribadi, bagi lingkungan, bagi tempat, bagi sesuatu yang sedang dijaganya. Gampang tertidur, tidur. Dia akan lupa, dia tidak akan tahu apa yang terjadi terhadap sesuatu yang dijaganya, menjadi tanggung jawabnya itu. Saudara, penjaga yang baik itu harus tetap siaga, siap sedia, dan mampu segera untuk apa? Bertindak di saat perlu. Sosok yang selalu waspada dan siap sedia itulah yang sangat dibutuhkan pemazmur di dalam perjalanan ziarahnya. Dari perikop yang kita baca tadi. Ya saudara, bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi di dalam Mazmur 121 itu sebenarnya adalah Mazmur ziarah, menceritakan perjalanan ziarah orang Israel untuk pergi ke Yerusalem dan kemudian berbakti, beribadah di bait suci. Ada perjalanan yang mereka tempuh untuk datang ke bait suci, ke Yerusalem, menyembah dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ada perjalanan susah yang ditempuh oleh mereka. Saudara, ini adalah kegiatan yang rutin yang mereka lakukan, kerjakan oleh orang Israel ini. Ya saudara kasih dalam Tuhan, perjalanan itu sekali lagi yang mereka lakukan bukanlah perjalanan seperti sekarang. Naik mobil, duduk dengan nyaman, tenang, atau naik pesawat selesai, tidak sampai berjam-jam. Kalau daerah dekat sudah sampai, kalaupun jauh itu dengan nyaman tetap bisa ditempuh dan sampai dengan aman. Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya, salah satunya adalah penyamun. Perhatikan ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang Israel itu dalam perjalanan ziarahnya,
Mereka itu melayangkan pandangnya, mereka itu melihat ke gunung-gunung di sekitar Yerusalem. Dalam perjalanan itu dia lihat gunung-gunung yang mereka lewati. Mereka menyaksikan gunung-gunung, disitulah tempat apa? Ada pemujaan dewa-dewa Baal, tempat orang menyembah berhala. Tapi di situ juga ada banyak binatang buas. Di situ juga ada penyamun, perampok. Orang akan mencari keuntungan dari orang-orang yang lewat di bawahnya. Saudara, inilah yang membuat kemudian mereka khawatir, membuat mereka gentar, membuat mereka menjadi takut. Ini loh yang membuat mereka kemudian bertanya, dari mana datangnya pertolonganku? Aku harus menempuh perjalanan yang sulit, perjalanan yang susah ini untuk sampai ke rumah Tuhan di Bait Suci di Yerusalem. Dari manakah datangnya pertolonganku? Kiri kananku ada penyamun, ada binatang buas, ada hal yang tidak menyenangkan, menakutkan. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, saat ziarah ke Yerusalem sekali lagi, mereka harus melewati jalan berbahaya yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Siapa yang paling mampu menjamin keamanan mereka? Siapa yang mampu melindungi mereka dari hal yang mengerikan itu, yang menakutkan mereka? Ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan demikian. Ia besar, Tuhan Allah, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu. Ia, katakan, tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ia, siapa? Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan les tidur dan kemudian kita tertimpa bahaya. Tidak. Dia tidak akan tertidur. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, gemetar, ketakutan dalam kesulitan. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya saudara kasih di dalam Tuhan, ibu-ibu terkasih, Dialah Tuhan kita, Allah penjaga yang tak pernah terlelap, selalu waspada, selalu siap sedia, dan Dia tidak hanya mampu menjaga kita dari kecelakaan. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dia adalah pribadi penjaga yang setia, yang selalu waspada, bukan penjaga yang biasa yang kemudian ngantuk, lelah, tidur membuatnya dijaganya mengalami kesulitan. Tidak. Dia adalah sosok pribadi yang selalu siap siaga, sedia waspada. Saudara kasih dalam Tuhan, cuaca gurunnya ekstrim pun dapat diaturnya hingga bersahabat. Dia Allah yang berkuasa, penguasa alam raya. Ayat 2, pertolonganku ialah dari siapa? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Allah penguasa alam semesta, Allah pencipta segala yang ada ini. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah pemelihara, penolong kehidupan kita. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, cuaca gurun yang ekstrim pun itu dapat diaturnya. Hingga apa? Hingga bersahabat. Kok bisa? Karena Dia adalah penguasa alam raya. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Iya, ibu yang dikasih oleh Tuhan Allah kita pencipta alam semesta ini sungguh berkuasa. Semua ada di dalam tangan Dia. Tidak akan bisa menyakiti kita. Dia yang menjaga, Dia melindungi, Dia memelihara kehidupan setiap kita. Dia Allah kita yang berkuasa. Ibu yang dikasih, pemazmur ini mengekspresikan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, rasa amannya kepada penjagaan daripada Tuhan. Dia tahu sosok pribadi yang sungguh-sungguh melindungi, menjaga dia, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, tidak akan terlelap barang sedetik pun. Karena keyakinannya itu kepada Tuhan, dia dapat melenggang, dia dapat berjalan dengan tenang dalam ziarahnya, perjalanan ziarahnya. Bahaya itu ada, oh tetap ada, mengintai, iya betul, siap menerkam, iya betul. Tetapi dia dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menaungi, tidak akan melepaskan dia dari pandangannya barang sedetik pun. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari keteladanan pemazmur ini. Mari kita bersama-sama menaruh iman kita, menaruh kepercayaan kita, meletakkan harapan kita kepada tangan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana kata pemazmur di dalam ayat ke-8 berkata demikian, Tuhan, perhatikan ini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pegang ini. Bahaya
ancaman itu selalu ada, tantangan kehidupan itu selalu ada, kegagalan, kesulitan itu selalu mengintai untuk datang kepada setiap kita. Tetapi kita punya Tuhan yang memelihara, senantiasa menopang kita. Kita mohon, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Kesulitan itu ada dalam perjalanan kehidupanku. Kehidupan kita seperti itu, pemazmur. Berziarah, melakukan perjalanan kehidupan. Ada kesulitan, ada tantangan beda-beda. Masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi ibu-ibu, kita punya Tuhan yang bersedia menjaga, yang tidak akan pernah terlelap barang sedetik pun. Nggak akan pernah kecolongan di tadi loh, ketiduran gitu. Nggak akan seperti itu. Dia selalu menolong kita, memelihara, mengawasi kita. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi, melihat siapapun yang ada di dunia ini. Orang jahat, orang baik ada dalam pandangan Tuhan. Terlebih setiap kita ada dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Karena itu ibu yang kasih dalam Tuhan, hidup kita mari bersama-sama. Orang katakan tahun depan ada resesi, tahun depan ada kesulitan, tahun depan ada ini, dan seterusnya. Jangankan tahun depan, hari ini, besok pun ada kesulitan. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang menjaga, menopang kita. Mari kita meletakkan harapan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan, penjaga kita, pemelihara kita yang setia. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur punya Allah yang setia, memelihara kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu yang sungguh percaya kepadamu Tuhan, yang menaruh harap kepadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk sungguh melakukan firman-Mu ini dalam keseharian kami, dengan segala macam tantangan kehidupan kami, yang mengancam kami, yang bisa menimpa kami, yang bisa mendera kami. Kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan keluar pada setiap kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kami punya Allah yang setia, penjaga yang setia, menopang, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan kami rindu setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu terkasih, sungguh tak terbatas kasih Tuhan bagi setiap umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Musim dapat datang silih berganti, tapi kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita semua. Mari selalu mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan hidup taat akan firman-Nya, merespon firman yang sudah kita dengar. Mari dengan iman kita nyatakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih
angkat kepala kita akan berdoa, menaikkan pokok doa kerinduan hati kita. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hidup setiap kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan, Allah berkuasa yang menopang kehidupan setiap kami. Kami meletakkan harapan kami di dalam tangan Tuhan. Kami meletakkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Ada kesulitan, ada kegagalan, ada kekhawatiran, ada tantangan, ada ancaman, ada kegentaran. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menopang kehidupan kami. Kau punya rancangan indah buat setiap kami. Hari-hari ke depan kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Orang katakan ada resesi, orang katakan ada kesulitan, ada tantangan. Tapi kami pegang teguh janji Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau memelihara kehidupan kami. Kesulitan tetap ada, tetapi Tuhan mampukan kami untuk menjalani, untuk melaluinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Hari ini kami membawa bangsa negara kami Tuhan. Ya Tuhan, negara-negara banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, resesi dan lain sebagainya. Ada peperangan juga. Kami rindu bangsa kami ada dalam proteksi Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga Tuhan, rakyat Indonesia juga boleh tetap hidup dalam damai, hidup dalam sejahtera karena ada pemeliharaan daripada Tuhan. Pemimpin kami Tuhan, mereka boleh takut akan Tuhan. Mereka merindukan untuk hal yang baik terjadi di dalam bangsa ini. Tuhan bekerja di dalam bangsa ini, membuat hati para pemimpin kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan mereka memikirkan hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan, ibu-ibu, anak-anak Tuhan, komisi perempuan dimanapun berada. Biarlah Tuhan Yesus mereka takut akan Tuhan, hidup seturut dengan rencana Tuhan. Apapun menjadi kepergumulan ibu-ibu, biarlah mereka juga boleh meletakkan harapan mereka kepada Tuhan. Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang bekerja, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Karena kami percaya masa depan sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong iman kami tetap bertumbuh di hadapan Tuhan meskipun kondisi kehidupan tidak semakin mudah. Tuhan Yesus, tolong iman kami anak-anak Tuhan boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dalam segala macam kesulitan, tantangan kehidupan, kami tetap pegang teguh janji Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini kami boleh berbakti kepada Engkau. Kami bersyukur untuk hal ini Tuhan. Dan segala macam kerinduan hati kami yang tidak terucap hari ini, sekali lagi kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, pemeliharaan hari demi hari, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan, kasih cinta daripada Allah Roh Kudus ada selalu bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Telah selesai. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.